Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan kami di Aradia Ponsel Channel. Oke, kali ini ada suatu kesimpulan yang menurut saya pas ya, pas di pikiran saya. Ya, kita masih di seputar dunia politik yang sedang gonjang-ganjing. Oke, untuk lebih mempersingkat waktu kita saksikan video berikut ini. Oke. Prof, kita bahas sedikit ya tadi mengenai KPU yang menyatakan bahwa ini mungkin materi muatan dari pemohon dikatakan oleh KPU ini bukan materi yang seharusnya diputus di MK, maka pemohon seharusnya ditolak oleh MK. Anda melihatnya seperti apa ini? Saya sepakat ya, karena kalau saya lihat-lihat dari petitumnya mereka ini ya 01, 03 itu kacau sekali ya, terutama ini 01 ya. Minta diskualifikasi, MK tidak bisa diskualifikasi. Kemudian dia perintahkan juga bahwa presiden tidak boleh cawe-cawe, tidak boleh pakai APBN untuk pemilu. Saya kira itu di luar dari ranahnya MK ya. Jadi perdebatan atau pemeriksaan perkara di MK itu hanya terkait dengan hasil, ya, perolehan hasil. Nah, sebagaimana ditentukan diatur dalam pasal 474 Undang-Undang Pemilu. Kalau soal proses itu harusnya di Bawaslu, ya. Jauh-jauh hari kan waktunya panjang sebetulnya. Ya, kalau kita ambil titik acunya adalah pengumuman quick count ya. Jadi tanggal 14 itu sampai sekarang itu waktu panjang sampai KPU mengumumkan hasil ya, itu panjang juga, relatif panjang dan bisa dikerjakan secara cepat. Tapi saya lihat tidak dilakukan secara sungguh-sungguh, tidak dilakukan secara sistematis ya. Kemudian juga secara berkelanjutan, malah memberikan kesan kelihatannya ini adalah satu peradilan sifatnya asumtif, ya, asumtif. Dan menurut saya spekulatif. Kalau tadi misalnya KPU mengatakan ini manipulatif, saya lebih cenderung spekulatif. Karena 90% itu di luar dari materi yang seharusnya diperiksa di MK. Jadi pemeriksaan ini, persidangan ini buang-buang waktu. Kalau menurut saya, buang-buang waktu. Karena begini Prof, ya guys ya. Intinya ini itu buang-buang waktu. Jadi seharusnya para penuntut ini itu yang mau dituntut itu pasal berapa, yang berkaitan dengan apa. Tapi kan sudah ada draft-draft pasalnya, tidak mengambang kemana-mana yang justru bukan wilayahnya MK ya. Jadi saya sependapat dengan Profesor Andi Asror ini ya. Dia seorang dosen yang cukup berpengalaman, cukup istilahnya punya pendalaman hukum yang luar biasa ya. Oke, kita lanjutkan. Ada narasi yang mengatakan bahwa mengacu pada Undang-Undang Pemilu, bahwa keberatan terhadap keabsahan Gibran ini seharusnya diselesaikan di Bawaslu, bukan di MK. Betul. Dan harusnya kalau keberatan terhadap Gibran ini kan berulang-ulang dibilang. Sama misalnya Hotman Paris bilang, sudah bertemu 5 kali debat kok, sudah salaman, rangkul-rangkul, masa nggak mengakui orang? Ya kan? Ini kan secara hukum, itu pengakuan itu. Nggak ada keberatan. Waktu mengambil nomor juga, terima aja semua. Harusnya ketika mau dimulai, keberatan. Tapi kan tidak keberatan. Keberatan semua ini, gugatan semua ini ada ketika kalah. Ya kan? Ketika kalah baru ngomong macam-macam. Dan kemudian mereka tidak menempuh. Kalau menurut saya ini, paslon 01 dan 03 itu tidak taat hukum. Harusnya mereka belajar betul dari lawyer itu. Pegangannya adalah undang-undang. Ya. Nah, itu dia yang saya maksud. Bahwa selama ini, selama berkompetisi untuk sebagai capres dan cawapres, itu kok nggak ada protes. Tapi setelah mereka gagal, kenapa mereka protes? Dari tadinya ketika tidak mengakui bahwa Gibran itu tidak sah menurut etika, ya jangan ikut dong. Kan namanya sistemnya kan tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Tapi kenapa mereka ikut? Begitu loh. Istilahnya begini, saya mau naik mobil,
tapi mobilnya kok jelek, saya nggak suka, ya saya nggak naik, itu saja kan. Semestinya begitu. Ini yang saya cocok dari Profesor satu ini. Kita lanjut. Bukan pendapat, bukan opini, bukan asumsi. Jadi undang-undang. Kalau undang-undang mengatakan kita harus strict. Kenapa? Karena kan kita ikut berlomba, ikut kontestasi dalam pemilu. Pegangannya ini undang-undang pemilu. Taat pada undang-undang. Kalau Anda bikin yang lain, waduh itu namanya ngaco namanya. Ya, jadi saya lihat ini tidak konsisten ya. Padahal lawyer-lawyer senior juga, ya kan? Lawyer-lawyer senior. Jadi saya kira itu inkonsistensi ya, dan menurut saya ngaco ini. Artinya Prof, kalau yang bisa dimasuki di ranah persidangan di Mahkamah Konstitusi itu di bagian mana dari petitum yang kemudian dalil-dalil yang sudah dibacakan oleh 01 saya kira dan juga 03? Dia harus buktikan ada sesuatu dengan perolehan suara. Ya, misalnya ya, di beberapa TPS katakanlah ada angka tertentu. Kemudian ya ketika dicoret-coret di papan plano itu ada yang keliru, itu baru bisa dikoreksi, seketika dikoreksi. Kalau seandainya semua ini hitungan-hitungan di TPS ya kemudian dibawa ke tingkat yang lebih tinggi di tingkat PPK kecamatan ya, kemudian setelah diperiksa ternyata ada yang keliru, itu bisa dikoreksi. Kalau tidak dikoreksi baru dibawa ke MK. Dan kemudian begini, ini bukan soal sekedar suara-suara saja ya. Jadi prinsip dari kedaulatan, prinsip dari pemilu adalah kedaulatan rakyat ya. Prinsip dari kedaulatan rakyat, suara rakyat ikut memilih pemimpinnya siapa ke depan. Itu prinsip yang mengapa suara ini penting. Tidak mungkin misalnya saya sudah dapat suara, kemudian hapuskan aja semuanya. Artinya Anda tidak bertanggung jawab, tidak bersyukur, tidak berterima kasih pada rakyat yang memilih Anda. Ya kan? Kan itu maunya dihapuskan, nggak bisa begitu. Oke, jadi keliru cara berpikir, titik tolaknya juga berangkatnya salah kalau menurut saya. Ini Ya itu artinya tadi mereka itu sesat berpikir ya, logical fallacy. Jadi sama sekali tidak menghargai rakyat yang memilih. Untung saja rakyat ini mau datang ke TPS memilih, sudah memilih mau dikosongin gimana itu. Untung saja mereka nggak jadi presiden. Kalau jadi ini pasti semena-mena guys, benar. Saya kutip juga Prof, dari tadi yang pihak KPU mengatakan bahwa pemohon artinya 01 dan 03 ini tidak mengajukan pembatalan keputusan KPU berkenaan dengan pencalonan Gibran di awal. Nah, tapi pihak 01 sampai 03 sempat mengatakan bahwa sudah memproses hal tersebut di Bawaslu tapi tidak diproses. Anda melihat ini seperti apa? Enggak lah. Kalau memang sudah memproses, mereka teguh dengan pendiriannya, nggak ikut dalam pemilu, nggak ikut di dalam debat. Ngapain debat dengan orang yang mereka tidak akui? Jadi namanya ini inkonsistensi, ya hipokrisi lah kalau bisa dibilang lebih tegasnya. Ya mereka mengajukan keberatan segala macam, konsisten dong. Kalau berkeberatan terhadap satu produk hukum, nggak usah ikut. Oke. Ya. Nah, kan ini pihak terkait adalah Paslon 02, kemudian pihak termohon adalah KPU. Nah, Bawaslu ini bertindak sebagai pengawas pemilu di awal begitu ya, Prof. Tadi dikatakan bahwa ketika ada keganjilan-keganjilan seharusnya dilaporkan dulu ke Bawaslu. Nah, langkah Bawaslu sendiri saat ini sebagai pihak terkait lainnya, itu harusnya seperti apa, Prof? Kalau menurut saya, di dalam persidangan ini Bawaslu harus membawa semua putusan yang telah dikerjakan. Ya, Bawaslu di provinsi semua dikerjakan. Bawaslu yang di tingkat pusat mereka bawa juga. Ya. Sehingga nyata ini, bahwa Bawaslu bekerja bukan tidur, ya kan? Dan tuduhan bahwa Bawaslu itu inkompeten, tidak efektif segala macam. Buat saya itu tuduhan-tuduhan palsu, tuduhan-tuduhan tidak punya dasar, ya, tuduhan-tuduhan yang menurut saya tidak perlu disampaikan. Ya kan, kalau kita percaya pada sistem, kita ikut dalam sistem ini, ya kan? Kan semuanya melakukan pengaduan ke Bawaslu, ya, 01, 02, 03, semua proses. Kemudian harus terima ini kondisinya, ya kan? Jadi sekali lagi kalau ingin melakukan protes sejak awal, ya kan? Mereka katakan Gibran tidak sah sebagai wakil presiden, ya kan? Calon wakil presiden, ya karena putusan MK misalnya. Padahal putusan MK itu sudah diperkuat oleh putusan MK yang lain. Jadi putusan 90 diperkuat oleh putusan 141. Selesai urusannya di situ. Dan kemudian ketika dilakukan acara demi acara, tahapan demi tahapan oleh KPU,
Mereka harusnya bicara di situ, ya. Misalnya ketika mau ada pencabutan nomor, ya, nomor peserta, mereka bilang, saya nggak mau ikut. Ini keluarin dulu nih. Prabowo Gibran keluarin dulu. Baru kamu mau ikut. Itu baru namanya kesatria. Mereka nggak kesatria. Jadi betul sekali lagi omongannya Hotman Paris, ini cengeng ini kayak gini-gini. Artinya benar ya guys ya, bahwa seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa mereka itu tidak kesatria. Kalau mereka kesatria ya mereka itu tidak ikut dalam kompetisi karena sudah tahu bahwa sistemnya itu tidak sesuai dengan hati mereka. Itu kalau mereka kesatria. Tapi mereka itu antara 01 dan 03 itu ya begitu, tidak konsisten. Padahal lawyer-lawyer mereka itu adalah orang-orang yang menurut saya sangat luar biasa ya, sangat kompeten sekali. Tapi mengapa mereka jadi sesat berpikir ya? Kalau menurut pendapat saya begini, bahwa sebenarnya antara 01 dan 03 itu mau protes, tapi angka nilai apa yang mereka dapat, jumlah suara yang mereka dapat itu sangat minim sekali. Jadi ketika mau menggugat ya apa yang mau digugat tetap kalah-kalah juga, dan akhirnya mereka menggugat proses pra pemilunya, pra apa namanya itu bansos dan lain sebagainya. Padahal itu bukan wilayah MK ya. Kalau umpama benar itu melanggar undang-undang apa hukum negara ya biarkan mereka itu diproses dalam sistem bernegara ya, tidak diikutkan dalam masalah pemilu. Jadi kalau masalah pemilu ya masalah pemilu saja, dituntut di MK gitu. Kalau masalahnya biarlah di lainnya. Dan apabila sistem itu tidak sesuai kan bisa apa namanya diperbaiki nanti setelah ada namanya legislator, setelah ada DPR dan lain sebagainya, baru undang-undang pemilu itu diperbaiki agar pemilu itu baik. Itu kalau cara berpikir yang benar begitu. Oke, akhirnya sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga video yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat buat sahabat sekalian. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat yang telah menonton video ini sampai habis, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah dalam kami bertutur kata. Tetap semangat menjalani hidup walaupun keadaannya memang agak sulit, dan akhirul kata wassalam.